Memasuki hari ke-6 misi pencarian AirAsia KZ8501, tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri telah menemukan 10 jenazah. Ya, dalam misi pencarian ini melibatkan 17 pesawat dan juga 29 kapal yang berasal dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Sampai Jumat pagi, 10 jenazah korban pesawat AirAsia KZ8501 telah ditemukan oleh tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri. Misi pencarian kini difokuskan pada penemuan kerangka pesawat dan kotak hitam. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Jalan Angkasa, Jakarta Pusat. Di sektor prioritas, ini akan ada dua tugas. Ada dua tugas utama. Yang pertama adalah mencari bagian besar dari badan pesawat. Yang tugas kedua adalah mencari lokasi atau posisi black box atau flight recorder dari pesawat. Sementara itu, cuaca di lokasi pencarian sejak pagi terbilang cerah. Cuaca di Lanut Pangkalan Bun cukup baik, tapi masih ada hujan rintik-rintik. Kemudian pagi ini di daerah operasi ramalannya jelas seperti ini, tapi kondisi saat ini masih cukup bersahabat gelombang, tapi masih tinggi antara 2,5 sampai 3 meter. Menurut Basarnas, dari 10 jenazah yang ditemukan, 8 diantaranya sudah berada di Surabaya, sementara 2 lainnya belum terkonfirmasi. Untuk proses evakuasi hari ini melibatkan 17 pesawat dan 29 kapal baik dari Indonesia maupun Malaysia, Amerika Serikat, dan Singapura. Intan Novianti, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET. Para penyelam Angkatan Laut belum bisa diterjunkan untuk evakuasi kerangka pesawat AirAsia KZ8501. Ya, hal ini karena selain terkendala oleh cuaca, di mana lokasi pasti pesawat masih belum bisa ditemukan. Sampai hari ke-6, lokasi pesawat AirAsia KZ8501 belum dapat dipastikan. Upaya untuk menemukan kerangka pesawat sudah dilakukan sejak Rabu lalu menggunakan sonar detektor atau Echo Founder. Karena belum menemukan lokasi pesawat, maka 47 penyelam dari Angkatan Laut belum bisa menyelam. Bahkan para penyelam belum bisa disebar ke kapal pencari. Saya akan bermalam di KRI Banda Aceh. Jadi situasinya memang masih ombak antara 3 sampai 4 meter. Jadi goyang terus. Bahkan kita tadi pagi 47 penyelam yang akan transfer ke KRI Banda Aceh itu belum bisa. Jadi masih goyang, terus ini tadi saya perintahkan untuk KRI Banda Aceh lebih menepi begitu, sehingga bisa transfer 47 orang yang tadi pagi berangkat dari sini. Sejauh ini, proses evakuasi kerap terhambat cuaca buruk. Dan kendala yang dihadapi, kalau berbicara kendala, alam itu menjadi faktor utama bagi penyelam untuk melaksanakan kegiatannya. Terutama untuk merescue ya, atau mencari dan mengangkat dari partial-partial yang ada di dasar laut. Kalau yang kendala terbesar adalah visibility dan arus, itu sangat berpengaruh karena itu berada di bawah air, itu akan mempersulit kerja dari para penyelam tersebut gitu loh. Dalam sehari penyelam hanya bisa menyelam sekali, karena jika menyelam terlalu lama, penyelam akan mengalami dekompresi yang dapat mengakibatkan gejala seperti stroke. Jika lokasi sudah dipastikan, proses evakuasi akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan posisi pesawat. Jika pesawat masih utuh, maka alat pengangkut khusus diperlukan. Jika pesawat hancur, maka evakuasi dilakukan dengan floating bag. Hingga Jumat pagi, ada 10 jenazah yang sudah dievakuasi ke Pangkalan Bun. 8 jenazah sudah dibawa ke Surabaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jumat pagi, tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jenazah dari KRI Yos Sudarso dan kapal Barunajaya 1. Ya, selain 2 jenazah tersebut, tim SAR juga mengevakuasi puing-puing pesawat dan juga bagian dalam pesawat. Di hari ke-6 pencarian AirAsia KZ8501, helikopter Bell 412 dari TNI Angkatan Laut berhasil mengevakuasi 2 jenazah. 2 jenazah ini dievakuasi dari KRI Yosudarso dan kapal Barunajaya 1. Selanjutnya kedua jenazah langsung dibawa ke RSUD Sultan Imanuddin. Belum diketahui jenis kelamin dari kedua jenazah yang ditemukan. Pagi ini kita sudah mendapatkan 2 jenazah lagi yang segera akan kita evakuasi ke Surabaya. Dari kapal Yos Sudarso, kemudian Barunajaya sudah tiba di Pangkalan Bun
tadi pagi ini, sekarang sedang dikemasi di Rumah Sakit Pangkalan Bun. Selain 2 jenazah, helikopter Bell 412 juga mengevakuasi puing pesawat dari KRI Yosudarso. Saya tidak tahu persis, namun dilihat dari bentuk ini adalah flap ini. Kalau dilihat ini dari sayap pesawat, lapisan seperti pintu dalam, lapisan pintu dalam juga bisa karena ada engselnya ini, ada engsel dan lain-lain mungkin nanti bodi dalam. Ini cover dalam dari pesawat. Hingga Jumat, menurut data tim SAR gabungan Pangkalan Bun telah dievakuasi 10 jenazah. 8 jenazah telah diterbangkan ke Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Sedangkan 2 jenazah masih berada di RS Imanudin Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pagi tadi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menerima 2 jenazah korban AirAsia KZ8501. Ya, jenazah-jenazah ini merupakan jenazah ke-9 dan juga ke-10 yang telah ditemukan. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menerima 2 jenazah Jumat pagi. Ini merupakan jenazah ke-9 dan ke-10 korban AirAsia KZ8501 yang ditemukan tim pencari. Salah satu jenazah merupakan laki-laki dewasa dengan tinggi sekitar 164 cm. Pria itu mengenakan kaos berlengan pendek berwarna merah yang bertuliskan Vintage Radio dan mengenakan cincin dengan 2 berlian di jari manis tangan kiri. Sementara jenazah lainnya merupakan perempuan dewasa dengan tinggi badan sekitar 155 cm. Wanita itu mengenakan kaos putih tanpa lengan dan mengenakan cincin dengan 2 berlian di jari manis tangan kiri. Karena telah terapung selama hampir sepekan, kedua jenazah ditemukan dalam kondisi yang sulit dikenali. Karena itu, identifikasi akan dilakukan dengan 3 cara, yaitu uji DNA, rekam gigi, dan sidik jari. Semakin hari kita menemukan kondisi jenazah dengan kondisi pembusukan yang makin berat. Ya, sudah pembusukan lanjut. Ya. Tetapi semua masih dalam kondisi utuh. Rencananya, setelah proses identifikasi sementara RSUD Sultan Imanuddin, kedua jenazah akan dibawa ke Landasan Udara Pangkalan Bun. Dari sana, jenazah akan diterbangkan ke Jawa Timur untuk diidentifikasi lebih lanjut oleh Rumah Sakit Bayangkara. Luther Hutagaul, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Ganasnya ombak di laut mempersulit proses pencarian jenazah dan juga evakuasi puing-puing pesawat AirAsia KZ8501. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, kami sudah terhubung dengan Ardia Rahma dari Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun. Ya, silakan Ardia. Enji dan Sakti, betul, memang cuaca buruk menjadi salah satu kendala bagi tim penyelamat dan juga tim evakuasi pesawat AirAsia QZ8501, dan baru saja sekitar 10 menit yang lalu pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara berangkat dari Jakarta ke Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun untuk mendatangkan media dan juga tim Palang Merah Indonesia untuk membantu pencarian dan juga evakuasi. Memang sampai pagi ini tadi terakhir ada 2 jenazah yang didatangkan dan ada 1 puing yang ditemukan. Dikonfirmasi memang puing dari pesawat QZ8501, namun belum dipastikan bagian mana puing tersebut di pesawat. Dan 2 jenazah ini rencananya akan diterbangkan ke Surabaya, namun karena cuaca yang kurang baik dan juga masih berawan belum diberangkatkan juga. Dan memang kabarnya sekitar 6 jenazah lagi akan didatangkan dan dievakuasi ke Pangkalan Bun. Dan saat ini melalui pantauan udara memang kondisi cukup ekstrim, di mana tadi Super Puma milik TNI Angkatan Udara sempat terbang dan dikelilingi oleh awan hitam dan hujan yang deras sehingga proses pencarian tidak bisa dilanjutkan. Penerbangan hanya berlangsung sekitar 15 menit di udara, namun harus kembali lagi ke Pangkalan TNI AU Iskandar karena cuaca yang buruk. Dari pantauan udara tersebut dapat dilihat bahwa ombak di perairan Karimata ini cukup besar, 3-4 meter, sehingga proses evakuasi ini terhambat, sehingga benda-benda yang sempat terlihat, misalnya benda putih yang sempat tertangkap kamera ini, ketika dilihat kembali dan dicek kembali ini sudah hilang tertelan ombak. Lalu juga melalui laporan dari Badan Meteorologi Pangkalan Iskandar juga menyebutkan bahwa udara atau awan di atas Pangkalan Bun ini masih dipenuhi awan hitam, termasuk awan columbus yang
maksud saya yang berbahaya untuk penerbangan, dan hingga saat ini 2 jenazah masih ada di Rumah Sakit Imanuddin. Kita masih menunggu evakuasi dan juga pencarian di mana sebenarnya lokasi kerangka pesawat AirAsia QZ8501. Enji dan Sakti. Ya, Ardia, terima kasih atas laporannya. Ardia Rahma melaporkan dari Pangkalan TNI AU Iskandar, Pangkalan Bun. Berita selanjutnya, Pemkot Surabaya sediakan 30 ruang persemayaman jenazah dan area pemakaman seluas 200 meter. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Net 12. Kembali di Net 12, tim DVI menemui kesulitan dalam identifikasi korban penumpang AirAsia QZ8501. Ya, dan hingga Jumat siang proses identifikasi masih terus berlangsung. Hingga Jumat siang, tim identifikasi Disaster Victim Investigation DVI masih terus berusaha membandingkan data dari 7 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Proses identifikasi 7 jenazah ini dilakukan dengan sejumlah teknik forensik. Namun tim identifikasi dari unit antemortem dan postmortem masih kesulitan membandingkan data dengan identitas sejumlah jenazah, terutama jenazah laki-laki dengan kode B002. Metode primer yang kita hadapi untuk Mr. X yang kedua, bahwasanya untuk sidik jari, kemudian sidik giginya ini, untuk sidik jari sudah tidak ada. Maksudnya tidak kita ketemukan. Jadi ahli fingerprintnya juga belum berani memutuskan karena memang keadaan sidik jarinya sendiri rumit. Sebelumnya ada 8 jenazah yang sudah masuk proses identifikasi tim DVI. Kamis sore, 1 jenazah yang berhasil diidentifikasi atas nama Hayati Lutfia Hamid. Jenazah Hayati sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan langsung dimakamkan di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis sore. Andri Suryawenata, Budi Raharjo melaporkan untuk Net. Tim DVI Polda Jatim mengadakan rapat rekonsiliasi membahas identitas jenazah. Dan saat ini sudah ada reporter Andri Suryawenata di Polda Jawa Timur. Ya, Andri, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Enji dan juga Sakti, hingga kini rapat dari rekonsiliasi masih terus berlangsung terkait dengan proses identifikasi yang memang sedang dilakukan oleh 7 jenazah yang sudah berada di crisis center dari Rumah Sakit Bayangkara ini sendiri. Dan jika kita melihat kira-kira siapa saja yang berada atau mengikuti jalannya dari rapat rekonsiliasi ini, ada terkait dari pihak manajemen AirAsia, kemudian juga pihak dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan pastinya keluarga dari korban pun ikut hadir untuk mendengarkan kabar-kabar terbaru apa saja yang didapat sejauh ini, perkembangan update terkini dari identifikasi yang sudah dilakukan. Dan kalau tadi saya sempat berbincang atau mendengar pembicaraan dari salah satu keluarga yang menyebutkan bahwa memang proses identifikasi ini tidak berlangsung dengan cepat dan sedikit mengalami kesulitan. Dan informasi yang didapatkan dari keluarga korban ini sendiri masih terkait dengan informasi-informasi yang sudah diberitahukan atau sudah disampaikan kemarin-kemarin terkait dengan penemuan dari jenazah-jenazah yang sudah sampai atau sudah diterima, sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara ini sendiri. Dan nantinya rencananya ini pukul 4 sore memang akan diadakan pertemuan yang dimana pihak dari manajemen AirAsia dengan kepolisian memberikan penjelasan tentang apa saja yang sudah didapatkan hingga saat ini atau hari ini, dan juga apa yang akan dilakukan ke depannya ini sendiri. Dan terkait itu juga dari metode yang sudah dilakukan dalam menyelidiki atau istilahnya mengidentifikasi jenazah ini, ada 2 metode yang dilakukan, yaitu metode premier dan metode sekunder. Metode premier ini bisa dibilang mencocokkan antara data yang berada di unit dari anti-mortem dan juga membandingkan dengan data yang ada di unit post-mortem ini sendiri. Dan sampai saat ini memang salah satu jenazah
yang berjenis kelamin pria ini masih kesulitan untuk mengetahui identitasnya. Karena memang untuk pencocokan data ini agak sedikit mengalami kesulitan. Dan memang untuk saat ini masih terus akan diidentifikasi jenazah-jenazah yang ada ini sendiri. 2 diantaranya itu wanita yang baru dengan berjenis kelamin wanita yang baru sampai kemarin malam ini pun masih masuk ke tahap dalam posko Morven ini sendiri. Ya, Sakti dan juga Angie. Ya, terima kasih Andi Suryawinata melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, selanjutnya pemerintah Kota Surabaya menyediakan tempat persemayaman dan pemakaman bagi korban AirAsia KZ 8501. Sebanyak 30 ruangan persemayaman di Adiasa serta lahan makam seluas 200 meter persegi di TPU Keputi, Surabaya mulai dipersiapkan petugas pagi ini. Sejak Jumat pagi, petugas persemayaman Adiasa di Jalan Debak, Surabaya sudah mempersiapkan segala macam kebutuhan jenazah. Mulai pembersihan ruangan pemandian jenazah serta menyiapkan laci lemari khusus pendingin jenazah. Langkah ini menyusul permintaan pemerintah Kota Surabaya melalui Wali Kota Tri Risma hari ini yang ingin memfasilitasi tempat persemayaman bagi korban AirAsia KZ 8501. Untuk itu Yayasan Adiasa menyediakan 30 ruangan persemayaman biasa maupun VIP tanpa dipungut biaya. Kalau yang spesial untuk yang gratis itu 16 sama 14 yang VIP atas itu kita siapkan untuk secara gratis ya. Kalau yang tahap 1 sama VIP bawah itu umum. Kalau mereka mau ngambil yang itu ya otomatis bayar seperti biasanya. Artinya pokoknya PT Adiasa siap ya? Siap untuk menerima. Penyediaan fasilitas persemayaman serta kremasi oleh Adiasa dan Pemkot Surabaya ini tidak mutlak. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menilai semua tradisi dan tata cara pemakaman maupun persemayaman diserahkan ke pihak keluarga korban. Saya sudah nyiapin sekian puluh kain kafan, itu saya sudah siapin semua. Jadi sudah. Tergantung dari keinginan keluarga. Sementara itu Pemkot Surabaya juga sudah menyiapkan lahan seluas 200 meter persegi untuk para korban AirAsia. Lahan makam dibagi menjadi 3 bidang untuk jenazah yang beragama Muslim, Kristen, dan Buddha. Sandi Priawan, Idris Matondang melaporkan untuk NET. Keluarga dan kerabat pramugari AirAsia Hairunisa masih menunggu kedatangan jenazah di rumah duka. Segala persiapan sambut kedatangan jenazah sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga. Kediaman orang tua Hairunisa Haidar Fauzi di Kecamatan Kemuning, Palembang terus dibanjiri keluarga, kerabat dan rekan kerja pramugari AirAsia itu. Meski belum mendapatkan kepastian resmi status jenazah Hairunisa oleh tim DVI, pihak keluarga sudah menyiapkan penyambutan jenazah, termasuk pemakaman keluarga di Bukit Kecil. Orang tua dan kakak Hairunisa kini masih berada di Surabaya guna menjemput korban. Ya, udah dia persiapan semua Pak. Kuburan udah disiapkan, di kuburan keluarga di Bukit. Tinggal kedatangan ini kan sementara katanya mau disemayamkan dulu di rumah dulu kan, langsung dibawa. Jadi dari Jakarta langsung dibawa ke sini dulu, disemayamkan sebentar, dibawa langsung ke kuburan keluarga besar. Sebelumnya Rabu lalu, tim SAR menemukan jenazah berbaju pramugari di perairan Selat Malaka. Dari identitas PIN pada seragam tertulis nama Hairunisa. Kamis siang, tim DVI Polda Jatim sudah mengidentifikasi visual 8 jenazah yang tiba di RS Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Hairunisa jadi salah satu yang teridentifikasi visual. Namun pihak DVI belum memastikan identitasnya. Tim DVI baru merilis data fisik dan antemortem korban bernama Hayati Lutfiah Hamid. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET.